Pertama-tama di sini hal yang paling pertama dan utama ialah harus memperhatikan informasi perusahaan. Di sini perusahaan kami bernama PT Puffy Merch, ialah usaha dagang perorangan yang bergerak di bidang jual beli merchandise people. Perusahaan ini membeli barang dan dagangan secara kredit atau tunai dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para pelanggan lainnya di DKI Jakarta. Perusahaan ini dijalankan oleh Nyonya Alia sebagai pemilik, dibantu oleh 4 orang pegawainya. Para pegawainya terdiri dari atas 2 salesman dan 2 orang tenaga kerja akuntansi atau administrasi. Di sini ada nama perusahaannya dan beberapa informasi lainnya. Selanjutnya di kebijakan akuntansinya, lalu daftar akun, neraca saldo per 31 Desember 2022, lalu ada daftar customer dan supplier, daftar persediaan, dan daftar aset tetap. Dari itu semua harus diperhatikan, di paling bawahnya ada tulisan note, itu harus benar-benar diperhatikan. Step pertama, kita harus membuat data usaha baru pada akhirat online. Nama usahanya PT Puffy Merch, bidang usahanya Ater, lalu klik buka data usaha. Klik lanjutkan. Selanjutnya kategori usahanya kita pilih yang distributor, dan tanggal mulai datanya itu per 31 Desember 2022. Metode persediaannya kita menggunakan Vivo. Klik selanjutnya. Untuk di sini centangnya kita hapus karena kita akan mengimport data, jadi tidak usah ada data akun perkiraan akhirnya secara otomatis. Klik selesai. Selanjutnya kita lakukan bagian persiapan data perusahaan, itu kan ada kelas bank, barang dan jasa, pelanggan, dan masuk. Tapi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimpor data perusahaan. Itu ada di modul buku besar, lalu klik akun perkiraan. Klik yang berwarna hijau, selanjutnya import data dari Excel. Pilih filenya, jika sudah klik unggah. Di sini harus diperhatikan akun, kode perkiraan, nama, akun induk, saldo kiri kolom, lalu mata uangnya, saldo awal, pertanggal, sama kurs saldonya harus diperhatikan. Selanjutnya, jangan lupa klik checklist pada akan update jika data sudah ada data yang sama pada database. Klik selanjutnya. Jika data sudah berhasil impor, klik tutup. Bisa dilihat di sini sudah terisi nominal-nominal dari akun-akunnya. Lalu kita balik ke persiapan data perusahaan. Yang pertama kita impor yaitu barang dan jasa. Sebelumnya tapi kita harus menginput gudang terlebih dahulu. Untuk nama gudangnya kita bisa lihat dulu di modulnya, yaitu Cakung dan Jagakarsa. Jadi kita input 2 gudang tersebut, lalu klik simpan. Dan yang kedua, Jagakarsa, lalu klik simpan. Lalu kita impor gudang jasa. Itu dulu ya guys. Lalu klik unggah. Diperhatikan kategori barangnya, apakah sudah sama dengan sampingnya. Jika sudah, klik lanjutkan. Jangan lupa klik checklist, lalu lanjutkan. Sudah berhasil, klik tutup. Selanjutnya, import data pelanggan. Masukkan file, lalu klik unggah. Lalu klik lanjutkan. Jangan lupa klik checklist, lalu lanjutkan. Jika data sudah berhasil, lalu klik tutup. Yang terakhir, masuk, klik unggah, lanjutkan. Jangan lupa klik checklist, lalu lanjutkan. Klik tutup. Selanjutnya kita akan input aset tetap, tapi sebelumnya kita lihat dulu kategorinya. Klik aset lalu kategori aset, buka yang klik hijau. Jika belum ada data, masukkan kategorinya terlebih dahulu. Kita lihat dulu ada aset apa aja. Ini kategori asetnya ada 3, tanah, gedung, dan peralatan. Balik ke QRAM-nya, lalu simpan. Yang kedua, gedung, lalu simpan. Yang terakhir, peralatan, lalu klik simpan. Jika sudah mengikut kategori aset, kita balik ke persiapan perusahaan, tapi sebelumnya balik ke aset tetap, lalu klik aset tetap, buka yang warna hijau, lalu import data. Pilih file Excel-nya, lalu unggah.
Lanjutkan. Jika sudah, lanjutkan. Klik tutup. Langkah selanjutnya kita harus tutup periode akhir bulan, klik perusahaan, lalu proses akhir bulan. Pilih bulannya yaitu Desember tahun 2022, lalu simpan. Jika sudah, kita beralih ke daftar laporan. Pilih daftar laporan, lalu buka neraca standar. Diisi pertanggalnya yaitu 31/12/2022, lalu tampilkan. Bisa dicek terlebih dahulu apakah akunnya sudah benar dengan apa yang ada di modul. Jika saldo akhirnya itu 1.261.0775.78, berarti apa yang diinput sudah betul. Selanjutnya kita akan beralih ke transaksi. Kita sudah melakukan proses import account. Selanjutnya kita dapat masuk ke dalam transaksi pembelian. Transaksi pembelian yang pertama adalah membayar hutang kepada PT Indah Karya dengan nomor faktur INFIK 2356. Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank Mandiri. Kita ke menu pembelian, lalu pembayaran pembelian kepada PT Indah Karya melalui Bank Mandiri tanggal 1 Januari 2023. Lalu kita ambil fakturnya, klik lanjut, dan hitung nilai pembayaran. Metode bayarnya kita ubah menjadi transfer bank. Jika sudah, kita dapat klik simpan. Selanjutnya yaitu transaksi melakukan deposit kepada PT Indah Karya sebesar 5 juta dengan nomor faktur DP 0223. Pembayaran dilakukan menggunakan transfer ke Bank Mandiri. Kita kembali ke menu pembelian, lalu uang muka pembelian. Kita klik PT Indah Karya tanggal 2 Januari 2023. Jika di soal tidak tertera nomor PO, kita dapat mengkosongkannya senilai 5 juta. Dan di sini tertera bahwa 5 juta termasuk dengan pajak. Maka kita checklist kena pajak, lalu kita klik PPN 11%. Nomor fakturnya kita dapat lihat yaitu DP 0223. Dan sudah, kita dapat langsung proses ke pembayaran di Bank Mandiri sebesar 5 juta dengan metode bayar transfer bank. Tanggalnya juga masih sama yaitu 2 Januari 2023. Lalu kita bisa klik simpan. Lalu selanjutnya yaitu membuat pesanan pembelian kepada PT Indah Karya dengan detail sebagai berikut. Kita ke menu pembelian, lalu pesanan pembelian. Masuknya masih sama yaitu PT Indah Karya tanggal 3 Januari 2023. Barangnya yaitu Lightstick City sebanyak 80 dengan harga 450.000. Lalu Lightstick Ice sebanyak 50 dengan harga 350. 50 seharga 350.000. Kita klik info, lalu kita masukkan alamat pengiriman yaitu alamat perusahaan. Untuk tanggal pengiriman kita bisa men-setting 1 hari setelahnya. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Lalu selanjutnya adalah transaksi yang keempat yaitu menerima barang dan tagihan atas pesanan dari PT Indah Karya tanggal 3 Januari. Barang dimasukkan ke gudang Jagakarsa dengan nomor faktur IK 0423. Kita ke menu pembelian, lalu penerimaan barang. Pemasoknya Indah Karya tanggal 4 Januari 2023. Jika tidak tertera nomor terima, kita dapat mengisi nomor terima dengan lain. Lalu kita klik ambil pesanan. Ini diminta barang dimasukkan ke dalam gudang Jagakarsa. Untuk mengubah gudang sekaligus, kita dapat klik ubah gudang, pilih gudang Jagakarsa. Selanjutnya yaitu tanggal kirim, alamatnya. Jika sudah, di sini tertera bahwa akan langsung dikirim tagihan atas pesanan pembelian.
kita dapat langsung ke menu faktur pembelian dengan mengklik faktur. Ini sudah otomatis terbuka ke dalam menu faktur pembelian. Kita tinggal mengubah tanggalnya. Lalu di sini juga pasti sudah otomatis terisi gudang Jagakarsa, karena sebelumnya tadinya kita sudah mengubahnya. Lalu di sini dipakai deposit yang sudah diberikan. Kita bisa memasukkannya dengan menu deposit ini. Uang muka pembelian sebanyak 5 juta. Untuk akun perkiraan tidak ada. Nomor fakturnya kita isi jika 0423. Jika sudah, kita dapat melihat lagi. Jika tidak ada yang terlewat, maka kita bisa klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah perusahaan meretur 5 buah Chicken City karena cacat. Barang cacat merupakan pembelian tanggal 3 dengan faktur IK0423 dan barang dikeluarkan dari gudang Jagakarsa. Kita ke menu pembelian, lalu ke retur pembelian. Termasuknya yaitu Indah Karya karena transaksi tanggal 3. Ini tanggal 6 Januari 2023. Kita pilih, itu yang IK0423. Ambil barang, yaitu Plastic NCT sebanyak 5 buah. Jadi, di sini kita ubah kuantitasnya sebanyak 5, karena yang diretur hanya 5 buah saja. Lalu di sini sudah tidak perlu ada diisi. Jika sudah, kita dapat klik simpan. Kita masuk ke dalam transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 9, membayar hutang kepada PT Intan Mulia dengan nomor faktur ININF. Pembayaran dilakukan melalui cek Bank Mandiri dengan nomor cek DR1125 dan jatuh tempo pada 9 Februari 2023. Kita ke dalam menu pembelian, lalu pembayaran pembelian. Pembayaran ke PT Intan Mulia, Bank Mandiri, tanggal 9 Januari 2023. Lalu ambil nomor fakturnya, kita klik hitung nilai pembayaran. Kita sesuaikan metode bayar menggunakan cek dan giro. Nomor ceknya DR1125, tanggal 9 Februari 2023. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 11, yaitu pembelian kepada PT Sumber Citra dengan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Nomor faktur SC0723 dengan detail pembelian barang sebagai berikut. Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 10 Januari 2023. Mungkin ini maksudnya 12 Januari ya. Lalu kita harus mengaktifkan fitur pembelian yaitu tagihan di muka. Caranya dengan klik pengaturan dan klik preferensi. Kita masuk ke dalam fitur, lalu pembelian, klik tagihan di muka, lalu klik simpan. Setelah itu, lalu kita bisa menyentuh transaksi ke dalam menu faktur pembelian. Pembelian kepada PT Sumber Citra tanggal 11 Januari 2023. Barangnya yaitu plastik wifi sebanyak 75 dengan harga 400.000 dan album Aespa sebanyak 5 dengan harga 200.000. Lalu kita ke info lainnya, isi nomor faktur, lalu kita klik tagihan di muka mendahului terima barang. Tanggal pengirimannya tanggal 12 Januari 2023. Jika sudah, kita dapat proses pembayaran. Kita pilih banknya, Bank Mandiri, dengan nilai pembayaran 38,50. Metode pembayarannya transfer bank. Di sini transfer Bank Mandiri. Untuk tanggalnya jangan lupa diubah tanggal 11 Januari 2023. Jika sudah, kita dapat klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu menerima barang dari PT Sumber Citra atas pembelian tanggal 9 Januari.
Oh, ini 9 Januari, 11 Januari ya. PT Sumber Citra, barang dimasukkan ke dalam gudang Jagakarsa dan pengiriman dilakukan menggunakan mobil pickup. Kita ke menu pembelian lalu penerimaan barang. Jadi PT Sumber Citra, tanggal 12 Januari 2023. Nomor terimanya nggak ada, kita dapat mengisinya sendiri. Lalu kita ambil barang dari tagihan di muka. Kita lihat bisa minta untuk barang dimasukkan ke dalam gudang Jagakarsa. Kita ubah gudang. Lalu pengiriman menggunakan mobil pickup. Kita simpan mobil pickup sebagai data baru. Tanggal kirimnya 12 Januari 2023. Jika sudah, klik simpan. Kita lanjutkan transaksi tanggal 15 Januari, yaitu perusahaan membuat pesanan pembelian atas permintaan bagian gudang kepada PT Intan Mulia dengan pembelian sebagai berikut. Pengiriman dapat diharapkan diterima pada tanggal 16 Januari 2023. Kita ke menu pembelian, lalu pesanan pembelian. Intan Mulia tanggal 15 Januari. Barangnya yaitu Lastix Excel sebanyak 95. Dengan harga 425.000. Lalu tabung ASA sebanyak 50 dengan harga 225. Lalu tabung rekatrat sebanyak 75 dengan harga 215. Lalu pengiriman diharapkan tanggal 16 Januari 2023. Jika sudah, kita dapat klik simpan. Kita harus mengisi alamat terlebih dahulu, alamat perusahaan. Klik simpan. Selanjutnya, yaitu penerimaan sebagian barang yang dipesan dari PT Intan Mulia. Kita ke menu pembelian lalu pembelian dari Intan Mulia tanggal 16 Januari 2023. Sini tidak ada nomor 5. Kita ambil nih barang dari pesanan. Tapi ingat di sini barang hanya sebagian diterima. Tidak semua barang yang kita pesan sampai. Dan gudangnya juga kita ubah ke gudang Jagakarsa. Versi Excel sebanyak 45. Lalu Lastix ASA sebanyak 50. Dan rekatrat sebanyak 25. Nah, jika sudah, dengan nomor surat jalan ada nggak? 1623 itu sama ya. Lalu kita dapat klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu sisa barang yang dipesan dari transaksi tanggal 15 Januari. Kita masih sama di menu penerimaan barang PT Intan tanggal 17 Januari. Nomor terima 1723. Kita ambil dari pesanan. Dia akan secara otomatis, yaitu sisanya yang tadi belum dikirimkan. Kita ubah gudang menjadi gudang Jagakarsa. Sebelumnya dia dikirim dengan menggunakan mobil pickup. Dari transaksi sebelumnya juga seharusnya diisinya dengan mobil pickup. Jika sudah, kita dapat langsung masuk ke dalam menu faktur karena di sini sekaligus menerima tagihan faktur. Kita bisa klik faktur. Kita ambil lagi dari penerimaan. Totalnya. Kita pastikan lagi gudangnya masuk ke dalam gudang Jagakarsa. Tanggal 17 Januari 2023. UM.
1723. Jika sudah, kita dapat klik simpan. Sebelum kita masuk ke transaksi berikutnya, ada yang harus direvisi dari transaksi sebelumnya, yaitu album Aespa sebesar 225.000. Jika kita lihat pada daftar persediaan barang di awal, album Aespa ini senilai 200.000 ya, untuk harga nilai satuan pembeliannya. Jadi kita ubah dulu transaksi kita di tanggal 15 dengan menu faktur pembelian. Ini kepada PT Intan Mulia, kita klik yang hijau, lalu PT Intan Mulia, album Aespa sebesar 200.000. Jika sudah, klik simpan. Setelah itu kita bisa melanjutkan pada transaksi berikutnya, yaitu transaksi 19 Januari, yaitu pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan rincian sebagai berikut. Di sini diminta album SNSD sebanyak 130 dengan harga 210. Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor faktur VM1923 dan barang dimasukkan ke gudang Cakung. Karena ini adalah barang baru, jadi kita harus menginput barang baru dulu pada menu persediaan, lalu barang dan jasa. Nama barang itu album SNSD, kategorinya yaitu album, jenis barang persediaan, satunya cash gas. Kita masukkan harga jual satuan yaitu sebesar 260.000 dan PPN 11 sen. Sudah, kita dapat klik simpan. Lalu kita baru bisa transaksi pembelian, yaitu faktur pembelian. Ini dibeli secara tunai pada pemasok umum. Kita klik buat data baru, tanggal 19 Januari 2023. Barangnya yaitu album asli sebanyak 130 dengan harga 210. Barang dimasukkan ke gudang Cakung hasilnya. Lalu kita lihat nomor faktur yaitu PM1923. Tanggal pengiriman kita taruh sehari, karena ini adalah pembelian tunai, jadi kita tanggal hari ini aja, 19 Januari 2023. Dan juga karena ini adalah merupakan pembelian secara tunai, kita dapat langsung proses pembayaran kepada Bank Mandiri. Bayarnya yaitu transfer bank. Kita ubah tanggal bayarnya yaitu 19 Januari 2023. Kita klik nilai pembayarannya. Lalu jika sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya yaitu tanggal 21 Januari, perusahaan melakukan klaim atas pembelian kepada pemasok umum untuk 10 album lisensi. Klaim dilakukan karena adanya cacat pada barang sehingga tidak dapat penjual barang dikeluarkan dari gudang Cakung. Menu pembelian lalu klaim pemasok. Di sini dilihat belum ada menu klaim pemasok, jadi kita harus men-settingnya dulu pada akun preferensi. Lalu kita masuk ke fitur pembelian klaim pemasok. Kita klik simpan. Lalu kita lihat pembelian. Nah, sini sudah keluar klaim pemasok. Pemasok ini kirim barang kepada pemasok umum. Barangnya yaitu album SNSD sebanyak 10 dikeluarkan dari gudang Cakung. Tanggal 21 Januari 2023. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Lalu selanjutnya adalah perusahaan menerima kembali barang klaim pembelian yang dilakukan tanggal 21 Januari dari pemasok. Barangnya dimasukkan ke gudang Jagakarsa. Kita harus men-setting selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok. Kita kembali kepada preferensi. Lalu kita menuju akun perkiraan. Nah, di sini sudah selisih pembelian nilai persediaan dengan beban pokok penjualan. Sudah ya, kita simpan. Nah, kita selisihnya adalah menerima kembali. Jadi masih dengan sama, yaitu klaim pemasok. Kita terima barang. Saya barangnya pemasok umum, angka 10 piece, tanggal 22 Januari 2023. Lalu jangan lupa barangnya dimasukkan ke dalam gudang Jagakarsa. Lanjut. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 25 Januari, pembayaran hutang kepada PT Sunda Citra dengan nomor faktur INFSC melalui transfer Bank Mandiri. Kita ke menu pembelian, lalu pembayaran pembelian.
Jadi kepada PT Sumber Citra melalui Bank Mandiri, kita ambil INFSC, kita tanggalnya tadi tanggal 2 Januari. Metode pembayarannya yaitu melalui transfer bank, sudah benar, lalu kita klik dengan pembayarannya, lalu kita klik simpan. Selanjutnya tanggal 27 melakukan pembelian pada PT Indah Karya dengan menerima faktur dan lunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru akan dikirim setelahnya. Rinciannya sebagai berikut. Atas pembelian ini perusahaan mendapatkan diskon faktur sebesar Rp1.375.000 dengan nomor faktur pembelian IK2723. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri dan diterima pada tanggal 28 Januari. Ini berarti adalah transaksi tagihan di muka faktur pembelian oleh PT Indah Karya tanggal 27 Januari 2023 dengan barang itu Lestikan City dan tabungan City. Tabungan City sebanyak 100 dan harga 225.000. 225.000. Lalu setelahnya Lestikan City sebanyak 50.050 dengan harga 450. Kuantitasnya banyak banget ya, aturan 100 biji saja. Lanjut, lalu setelahnya di sini dikatakan bahwa kita mendapatkan diskon faktur sebesar 1.375. Kita klik diskon di sini 1.375, 1.375.000. Nomor fakturnya adalah IK2723. Kita klik mendahului trik barang. Tanggal pengirimnya kita setting untuk tanggal 28. Jika sudah, kita bisa langsung klik proses pembayaran. Menggunakan Bank Mandiri, lalu metodenya transfer bank. Kita bisa klik ini, lalu tanggal bayarnya tanggal 28 Januari 2023. Jika sudah, klik simpan. Lalu selanjutnya adalah penerimaan barang atas transaksi tanggal 27 digunakan menggunakan mobil pickup dan barang dimasukkan ke gudang Mega Perkasa. Kita ke menu penerimaan. Titik masuknya adalah PT Indah Karya tanggal 28 Januari 2023. Nomor terimanya kita bisa isi, lalu ambil dari tagihan di muka. Barang dimasukkan ke gudang Mega Perkasa. Jika sudah, kita dapat klik simpan. Setelah menyelesaikan transaksi pembelian, sekarang kita masuk ke dalam transaksi penjualan. Yang pertama adalah perusahaan menerima pelunasan dari Citizen Moon atas invoice 2692. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri dengan nomor SIGI 7780908 dan tanggal cair yaitu 9 Januari. Kita masuk ke dalam menu penjualan, lalu penerimaan penjualan, lalu ke Citizen Moon, ke Bank Mandiri, tanggal 2 Januari 2023 atas transaksi 2692. Metode pembayarannya menggunakan giro. Nomor ceknya yaitu kita copy saja. Dan jatuh temponya tanggal 9 Januari 2023. Kita klik slide pembayarannya, lalu kita klik simpan. Transaksi selanjutnya yang adalah tanggal 5 Januari untuk penawaran penjualan kepada PT K-pop Extension dengan rincian sebagai berikut. Kita ke menu penjualan lalu penawaran penjualan. Lalu kepada PT K-pop Extension dengan tanggal 5 Januari 2023. Barangnya adalah Lestikan City dan Lestikan Rice. City sebanyak 50 dan Lestikan Rice sebanyak 30. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Lalu tanggal 6 Januari perusahaan menerima pesanan penjualan PT K-pop Extension dengan nomor PO 0098. Penalaran diberikan tanggal 5 Januari 2023. Atas pesanan ini, PT K-pop Extension memberikan uang muka sebesar 4 juta dan ditransfer melalui rekening Bank Mandiri. Kita pada menu penjualan dan pesanan penjualan. Lalu PT K-pop Extension tanggal 6 Januari. Kita ambil barang melalui penawaran. Sini kita isikan nomor PO-nya yaitu 0098 dengan tanggal pengiriman hari setelahnya.
Lalu di sini memberikan uang muka sebesar 4 juta. Jadi setelah itu kita bisa langsung masuk proses lalu uang muka. Kita ganti tanggalnya masih di tanggal 6 Januari 2023. Lalu uang mukanya kita ganti senilai 4 juta dengan nomor PO 0098. Jika sudah, kita bisa proses pembayaran. Masih di tanggal yang sama, yaitu 6 Januari. Banknya kita pilih itu Bank Mandiri, metode pembayarannya yaitu dengan transfer bank, dan kita klik mulai pembayaran. Oke, sudah, klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu mengirimkan barang kepada PT Kip Extension atas pesanan penjualan pada alamat barang dikeluarkan dari gudang Jagakarsa dengan nomor pick up dengan surat jalan 1769. Kita hapus terlebih dahulu. Dan kita pilih penjualan, lalu pengiriman pesanan. Pengiriman pada PT Kip Extension tanggal 7 Januari. Pengiriman dilakukan melalui mobil pick up. Kita ambil barangnya melalui pemesan pesanan. Ini barang dikeluarkan dari gudang Jagakarsa. Kita buka gudang. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu melakukan pembelian kepada PT Kip Extension atas pengiriman tanggal 7. Rekaman penjualan, lalu faktur penjualan. Selanjutnya PT Kip Extension tanggal 8 Januari 2023. Selanjutnya kita ambil dari pengiriman. Di sini sudah langsung otomatis terinput. Pengiriman juga sudah, tanggal 7 dan menggunakan mobil backup. Sudah selesai, kita bisa klik simpan. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 10 Januari. Dalam rangka peningkatan penjualan, perusahaan mempekerjakan salah woman yaitu Ibu Seina dengan memberikan komisi penjualan sebesar 2% untuk nilai penjualan antara 250 sampai dengan 750 juta. Notes-nya, kita harus membuat karyawan dulu, lalu kita harus mengedit komisi penjualan. Kita ke menu perusahaan, lalu kita karyawan. Di sini kita sapaannya yaitu Ibu Siena. Posisi jabatannya adalah sales woman. Kita klik penjual, lalu kita bisa simpan. Tanggal masuk kita ganti jadi 10 Januari 2023. Kita klik simpan. Lalu untuk mengedit komisi penjualan, lalu komisi penjual. Di sini komisi yang berlaku selamanya, nama perhitungan komisi penjualan. Berlaku ke tenaga kerjanya tertentu, kita pilih yaitu Ibu Siena. Diberikan pada penjualan urutan, kita biarkan saja menjadi yang pertama. Lalu berlaku semua barang dengan cara perhitungan nilai penjualan antara 250 sampai 750 juta. 250 sampai 750 juta. Persentasenya di sini yaitu sebesar 2% dari nilai penjualan. 2%. Sudah, kita bisa klik simpan. Lalu transaksi berikutnya yaitu perusahaan menerima penjualan dari City Sun and Moon dengan detail barang sebagai berikut. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri. Kemudian barang baru akan dikirimkan pada tanggal 14 Januari. Kita harus mengaktifkan fitur untuk faktur di muka pada pengaturan setting lalu preferensi. Kita ke menu pengaturan lalu preferensi penjualan, kita aktifkan yaitu faktur di muka, lalu kita simpan. Lalu selanjutnya kita dapat masuk ke dalam transaksi penjualan dan faktur penjualan. Sini tanggal 13 Januari kepada City Sun and Moon. Barangnya yaitu album ASA sebanyak 45. Dengan harga 250. Lalu plastik white tea sebanyak 40 dengan harga 450. Di sini di tanggal selanjutnya kita bisa lihat barang dikeluarkan dari gudang Jagakarsa. Jadi kita ubah gudang menjadi gudang Jagakarsa. Lalu kita harus menceklis faktur di muka mendahului pengiriman. Tanggal pengiriman kita edit menjadi 14 Januari 2023 dengan mobil pick-up. Jika sudah, kita bisa langsung proses ke penerimaan melalui Bank Mandiri dengan metode bayar transfer. Kita klik nilai pembayarannya, tanggalnya menjadi
13 Januari. Tetap pada 13 Januari. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu pengiriman barang atas penjualan tunai tanggal 13 Januari. Pengiriman dilakukan melalui pickup dengan usaha jalan 1245. Barang dikeluarkan dari gudang Jakarta. Tanggal penjualan, lalu pengiriman penjualan. Kita pilih CV San Emma. Tanggal 14 Januari. Pengiriman dilakukan melalui pickup. Lalu barang kita ambil dari faktur dibuka. Lanjut. Sudah, kita harus memastikan bahwa gudang yang dikeluarkan dari gudang Jagakarsa kita sejak ini lalu ubah gudang menjadi gudang Jagakarsa. Lalu kita klik ubah. Lalu kita bisa klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 17 Januari 2023 penjualan secara tunai kepada CV Korean Wave dengan detail sebagai berikut. Produk akan dikenakan biaya angkut sebesar 100.000 dan pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri. Biaya angkut akan ditagihkan ke akun pendapatan lain-lain dan barang akan dikeluarkan dari gudang Jagakarsa. Berarti ini adalah faktur kepenjualan. Lalu CV Korean Wave tanggal 17 Januari. Dengan barang yaitu Elastic Excel senilai 475, 50, 475. Lalu dia ada biaya angkut yang akan ditampung ke pendapatan lain-lain. Kita klik di sini, kita pendapatan lain-lain sebesar 100.000. Lanjut. Barang dikeluarkan dari gudang Jagakarsa, kita ubah gudangnya di sini menjadi gudang Jagakarsa. Lanjut. Lalu pembayaran akan langsung diterima dengan transfer Bank Mandiri. Setelah itu kita bisa langsung ke menu proses pembayaran. Bank Mandiri dengan metode bayar transfer bank. Kita klik nilai pembayarannya dan tanggalnya di 17 Januari 2023. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya adalah perusahaan menerima pelunasan dari CV Korean Wave atas invoice 2577. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri dengan nomor CG dan tanggal serinya adalah 23 Januari. Kita close terlebih dahulu, lalu kita ke penjualan dan penerimaan penjualan dari CV Korean Wave Bank Mandiri. Kita ambil 2577. Setelah itu kita bisa kita buat metode pembayarannya yaitu dengan cek dan giro. Nomor ceknya kita copy paste. Tanggal cairnya itu 23 Januari 2023. Kita klik nilai lalu tanggal bayarnya kita ubah juga menjadi 18 Januari 2023. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Transaksi selanjutnya itu tanggal 19 Januari yaitu perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan. Kita lihat di sini nomor faktur pajak yang tertera. Kita ke Accurate lalu ke Smart Twin Tax lalu penambahan faktur pajak. Ini kita copy paste saja. Untuk tipe penggunaan tidak perlu kita ubah, kita bisa langsung klik simpan. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 21 yaitu Ibu Siana telah menjual sejumlah barang kepada Sirisan Enmon secara tunai dengan detail sebagai berikut yaitu Alubes NSD sebanyak 85 buah dengan harga 260.000. Produk akan dikenakan biaya angkut sebesar 100.000 dan pembayaran akan langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri. Kita ke menu penjualan, lalu faktur penjualan. Ini kepada CV Korean Sirisan Enmon tanggal 21 Januari. Lalu barangnya yaitu album SNSD sebanyak 85 dengan harga 260. Sini barang dikeluarkan dari gudang Cakung. Bisa benar gudang Cakung, kita bisa klik lanjut. Lalu ada biaya angkut sebesar 100.000. Kita akumulasikan ke pendapatan lain-lain. Sebesar 100.000. Lanjut. Lalu pembayaran akan langsung diterima dengan transfer Bank Mandiri. Jika sudah, kita bisa langsung melakukan proses penerimaan. Menggunakan transfer Bank Mandiri di tanggal yang sama yaitu 21 Januari
Metodenya transfer tanggal 21.01.2023. Lalu kita klik mulai pembayarannya. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya pada tanggal 22, di sini Ibu Selina berhasil menjual sejumlah barang ke PT Keep Ascension secara kredit. Di sini dia jual album Red Velvet sebanyak 55 dengan harga satuannya 265. Ini barangnya dikeluarin dari gudang Jakarta, terus fakturnya langsung dikirimkan. Lalu dia menerima bukti tukar faktur dari PT Keep Ascension. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu input faktur penjualan ke modul penjualan lalu ke faktur penjualan. Oke, buka penjualan terus faktur penjualan. Di sini kita tulis PT Keep Ascension pada tanggal 22 Januari 2023. Lalu kita tulis tadi barangnya itu album Red Velvet. Terus jangan lupa ininya tadi 55, harganya 165. Ya, terus dari gudangnya kita ganti gudang Jagakarsa. Lalu ini penjualnya kita klik Ibu Sienanya, lalu klik lanjut. Totalnya jadi 16.178.250. Faktur mendahului pengiriman bukan, lalu tanggal pengirimannya kita asumsikan 1 hari setelahnya yaitu tanggal 23. Oke, ini udah. Ada yang lain? Nggak ada, kalau nggak ada langsung klik lanjut aja. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya kita aktifkan fitur penjualan, yaitu tukar faktur. Kita ke pengaturan, ke preferensi, lalu kita ke fitur, ke penjualan, lalu yang tukar faktur harus checklist, lalu klik simpan. Nah, kalau udah kita lihat, tadi itu disuruhnya penjualan, lalu ke tukar faktur. Sini kita klik penjualan, terus punya ada yang baru nih, tukar faktur. Kita klik. Tolongnya rupiah benar. Kita asumsikan ini 1 bulan setelah tanggal tukarnya. Kita ambil. Ini yang paling bawah, yang tanggal 22. Ditulis sini ya keterangannya, kita isi tukar faktur. Jika sudah, kita simpan. Oke, termasuk transaksi 23. Di sini kita dapat klaim barang rusak dari PT Keep Ascension sebanyak 3 pieces album Red Velvet yang bakal diklaimnya dimasukkan ke gudang Jakarta. Ini kita akan setting akun dulu, selesai persediaan dan akun beberapa penjualan untuk klaim pelanggan. Di sini kita buka dulu pengaturan, terus ke preferensi, selanjutnya ke akun perkiraan, ke persediaan. Di sini adanya klaim pemasok tapi belum ada klaim pelanggan, jadi kita harus ke fitur, lalu ke penjualan, maaf, lalu klik klaim pelanggan. Kita klik simpan, kita balik lagi ke preferensi, kita cek dulu ke akun perkiraannya ini di persediaan. Sudah ada ini selisih penilaian persediaan di info penjualan, lalu persediaan klaimnya itu persediaan barang, tapi karena ini barang klaim, kita jadiin persediaan barang klaim. Oke. Nih, barang klaim. Ya sudah, kita klik simpan. Kita balik ke modul, di sini kita harus buka penjualan lalu klaim pelanggan. Ke modul penjualan lalu klaim pelanggan. Di sini kita terima barang dari PT Keep Ascension. Keep Ascension. Tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 23. Barangnya itu album Red Velvet sebanyak 3. Gudangnya dari gudang Jagakarsa. Lalu klik lanjut. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, lanjut ke tanggal 24. Perusahaan mengirimkan album Red Velvet yang baru ke PT Keep Ascension karena barang tersebut masih dalam masa garansi. Pelanggan tidak dikenakan biaya barang dikeluarkan dari gudang Jakarta. Oke, ke pelanggan lalu penjualan, klaim pelanggan. Oke. Kita klik lagi di sini juga, tapi kita ganti ininya jadi kirim barang. Yaitu kita klik lanjut. Tanggalnya jangan lupa diganti jadi 24. Oke, jika sudah, kita klik simpan. Setelah itu tanggal 25, perusahaan menerima uang deposit dari CV Korean Wave sebesar 5.500.000, termasuk ke pajak ditransfer ke rekening Bank Mandiri. Oke, kita tutup dulu yang tempelan ini. Lalu kita masuk ke penjualan, ke uang muka penjualan. Pelanggannya kita pilih dari CV Korean Wave. Oke, tanggalnya jangan lupa jadi tanggal 25. Uang mukanya sebesar 5.500.000. Totalnya termasuk pajak, ya kan, termasuk pajak. Net uang muka. Kalau sudah, kita proses pembayarannya.
kita refresh dulu. Ini metode bayarnya melalui transfer. Oke, kita ganti tunai jadi transfer bank. Lalu di sini tanggalnya jangan lupa diganti dari tanggal 25. Jika sudah, klik simpan. Oke. Selanjutnya pada tanggal 20 di sini si Victor melakukan pesanan penjualan dengan detail dia membeli lightstick EXO sebanyak 30, harganya 475, lalu lightstick WiFi 30, harganya 410. Oke. Kita buka ke penjualan. Kita tutup dulu terlebih dahulu nih. Ke pesanan. Pelanggannya tadi Korean Wave. Tanggalnya jadi tanggal 26. Tanggal 26 ya betul. Barangnya kita ambil lightstick EXO sebanyak 30. Ya betul 30 dengan harga 475. Di sini penjualnya gak ada, gudangnya ada di gudangnya ada. Oke, klik lanjut. Selanjutnya lightstick WiFi sebanyak 30 juga. Gudang sama penjualan nggak ada keterangan dari toko. Sudah. Ini asumsikan tanggal pengirimannya tanggal setelahnya itu tanggal 31 tanggal 2020. Oke. Kalau kira sudah, lalu kita simpan. Selanjutnya tanggal 27 mengirim barang sekaligus tagihan. Barang dikeluarkan dari gudang Jakarta atas tagihan menggunakan deposit yang sudah sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Oke. Kita tutup, kita mundur penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Tulis dulu namanya, itu Korean Wave, nama tanggalnya jadi 27. Lalu klik ambil dari pesanan yang tadi kita telah buat. Oke, klik lanjut. Ini selanjutnya kita klik ambil, kita insert uang mukanya 5.500.000, klik lanjut. Ini terdapat uang mukanya 5.500.000 untuk mengurangi total fakturnya. Gudangnya belum diganti jadi gudang Jakarta. Maaf. Kalau sudah, kita klik simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 28 ini perusahaan menerima retur dari CV Korean Wave atas faktur tanggal 27. Yang tadi ini kita dapat retur sebanyak 2 piece lightstick WiFi karena barang rusak. Lalu kita ke retur penjualan, kita pilih ini tadi Korean Wave. Tanggalnya jangan lupa diganti, terus fakturnya tanggal 27. Kita ambil barangnya. Sini kita checklist aja nih si lightstick WiFi. Kita lanjut. Jangan lupa kuantitas kita ganti jadi 3. Dari gudang Jakarta. Tuh. Kalau sudah, kita dulu barang dikembalikan. Ya, barang kita klik kembalikan. Lalu kita tulis keterangannya karena barang rusak. Retur penjualan karena barang rusak. Lalu kalau sudah, kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 8. Di sini kita dapat lunasan dari PT Extension atas invoice tanggal 2546. Lunasan dilakukan melalui giro Bank Mandiri, tanggal cairnya tanggal 5. Di sini kita harus ke produk penjualan, lalu penerimaan penjualan. Kita pilih Keep Extension. Banknya langsung otomatis Bank Mandiri, tanggalnya tanggal 28/01/2023. Lalu kita klik ambil faktur lunas. Di sini kita hapus checklistnya, lalu kita cek saja yang nomor 2546. Lalu klik lanjut. Selanjutnya kita klik metode bayarnya. Di sini kita ganti jadi cek atau giro. Tanggal ceknya itu tanggal jatuh tempo tanggal 05/02/2023. Nomor ceknya kita copy aja dari ini. Udah cekil 87654. Lalu jangan lupa ini kita refresh dari hitungan pembayarannya. Jika sudah, lalu kita klik simpan. Selanjutnya tanggal 29, perusahaannya berhasil menjual secara tunai kepada City Sun & Moon dengan detail sebagai berikut. Menjual lightstick NCT sebanyak 40 dengan harga 500, lalu album NCT sebanyak 80 dengan harga 275. Barang dikeluarkan dari gudang Jakarta, lalu penjual ini mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan melalui Bank Mandiri. Kita ke faktur penjualan dulu. Kita hapus dulu ini. Penjualan lalu ke faktur penjualan. Pelanggan tadi City Sun & Moon. Tanggalnya tanggal 29. Kita pilih barangnya itu plastik NCT 40. Plastik NCT sebanyak 40. Jangan lupa penjualnya kita pilih Ibu Sehena. Klik lanjut. Lalu selanjutnya album NCT sebanyak 80. Jika sudah seperti ini, kita klik lanjut. Diskonnya di sini kata diskon sebesar
2%. Kita isi 2%, lalu kita lanjut. Kita buka informasinya. Tanggal pengirimannya kita asumsikan 1 hari setelahnya, di tanggal 30. Jika sudah, kita klik proses pembayaran. Nilai pembayarannya kita refresh, lalu metode bayar kita ganti menjadi tunai, benar. Jangan lupa tanggal 29. Jika sudah, kita isi keterangannya. Pesanan yang dibayar tunai. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, ini selanjutnya kita beralih ke transaksi tanggal 30. Di sini perusahaan menerima pelunasan dari PT K-pop Session atas invoice tanggal 8 Januari, pelunasan melalui transfer Bank Mandiri senilai 40 juta. Kelebihan pembayarannya dikembalikan kepada PT K-pop Session dengan transfer melalui Bank Mandiri. Nah, di sini kita kasih nih dalam modul penerima penjualan, kita tulis K-pop Session. Lalu dari Bank Mandiri tanggal bayar tanggal 30. Lalu kita ambil dari faktur berlunas ke checklist yang tanggal 8. Di sini dia bayarnya itu 40 juta. Ada lebih bayar sebanyak 2.930. Itu gimana? Kita klik dulu nih di distribusi nilai pembayarannya. Jangan lupa metode pembayaran itu transfer. Jika sudah, kita simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Kita klik lanjutkan. Lalu kita balik masih di penerima penjualan. Kita tulis lagi K-pop Session-nya. K-pop Session. Dari Bank Mandiri ini kita ganti jadi tanggal 30. Nah, di sini kan ada muncul nih nilai kredit. Kita klik nih. Ya. Lalu kita refresh. Kita klik dulu nilai kreditnya. Kita klik lagi, baru kita refresh. Sini nih, sisa kredit nilai pembayarannya sebanyak 2.930. Nah, kali ini kita ganti jadi transfer. Lalu jika sudah, kita klik simpan. Itulah cara-cara dari penjualan di modul ini. Selanjutnya kita ke transaksi kas dan bank, persediaan, aset tetap, dan jurnal umum. Yang pertama, tanggal 14 Januari 2023, perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga jual 4.500.000. Pembeli mentransfer uang ke Bank Mandiri IDR. Untuk selisih nilai jualnya akan dialokasikan ke akun rugi laba penghentian aset tetap. Yang pertama, kita buat akun baru dulu. Kita buka buku besar. Selanjutnya ke akun perkiraan. Tipe akunnya itu beban lainnya. Kode perkiraannya itu 7300. Namanya rugi laba penghentian aset tetap. Ini selanjutnya bisa kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke aset tetap, lalu disposisi aset tetap. Kita pilih asetnya yaitu komputer, kuantitasnya itu 1, akunnya itu yang tadi rugi laba penghentian aset tetap, lokasi asetnya ada di kantor pusat. Aset dijual ya di checklist, harganya 4.500.000. Akunnya itu di Bank Mandiri IDR. Tanggalnya jangan lupa disetting ke 14 Januari 2023. Sudah semua, bisa kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 15 Januari 2023. Mengadakan paket NCT dengan detail sebagai berikut. Nama paket promonya paket NCT, satunya paket, harga paket promonya 750.000 per paket, isi paket promonya 1 pieces light stick NCT dan 1 pieces album NCT. Kita masuk ke persediaan, lalu barang dan jasa. Di sini kita tulis nama barangnya yaitu paket NCT. Ke kategori barangnya umum, jenis barangnya itu grup, kode barangnya I0009, satuannya yaitu pieces. Lalu kemudiannya, nah ini nggak usah di checklist, kita masukin harga jual satuannya yaitu 750.000. Jangan lupa kita masukin PPN-nya. Oke, and group. Kita masukin barangnya yaitu lightstick NCT sebanyak 1 buah dan album NCT. Oke, selanjutnya bisa kita simpan. Sekarang kita masuk ke tanggal 16 Januari 2023. CV Korean Wave membeli secara kredit untuk paket NCT sebanyak 15 paket. Barang dikeluarkan dari gudang Jagakarsa.
Kita ke menu penjualan, terus ke faktur penjualan. Nama pelanggannya kita isi CV Korean Wave, tanggalnya itu tanggal 16 Januari 2023. Sekarang kita pilih barangnya, yaitu paket NCT sebanyak 15 paket. Terus kita lanjut. Gudangnya jangan lupa kita ubah jadi gudang Jaga Karsa. Ya. Kalau udah semuanya, selanjutnya kita simpan. Sekarang kita masuk ke tanggal 17 Januari 2023. Saat melakukan pengecekan fisik di gudang Cakung, perusahaan menemukan sebanyak 1 lightstick rice cacat akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Kita ke buku besar dulu, ke akun perkiraan. Kita akunnya kita pilih beban, kode perkiraannya 6104. Namanya itu beban barang rusak. Selanjutnya bisa kita simpan. Selanjutnya kita ke pengaturan, lalu preferensi, ke akun perkiraan, lalu persediaan. Di sini kita tambahkan di akun penyesuaiannya, yaitu beban barang rusak. Kalau sudah, bisa kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Kita pilih menu persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Kita ubah tanggalnya dulu jadi 17 Januari 2023. Barangnya yaitu lightstick rice. Jadi ini masuknya ke pengurangan dan 1 buah, dan gudangnya itu ada di gudang Cakung. Kita lanjut. Info lainnya, ekuitas saldo awalnya kita ubah jadi beban barang rusak. Kalau udah semuanya, bisa kita simpan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 18 Januari 2023. Perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah album NCT sebanyak 5 pieces dikeluarkan dari gudang Jaga Karsa. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun beban pemasaran. Kita masuk dulu ke buku besar, lalu ke akun perkiraan. Tipe akunnya adalah beban, kode perkiraannya 6105. Namanya yaitu beban pemasaran. Kalau udah, bisa kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan, lalu ke preferensi, akun perkiraan, persediaan. Di akun penyesuaian ini kita tambahkan beban pemasaran. Kalau sudah, bisa kita simpan. Lalu kita masuk ke menu persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Kita isi dulu tanggalnya. Barangnya itu album NCT. Ini masuknya ke pengurangan sebanyak 5 pieces dari gudang Jaga Karsa. Kalau sudah, bisa kita lanjut. Lalu ke info lainnya, ekuitas saldo awalnya kita ubah jadi beban pemasaran. Kalau sudah semuanya, bisa kita simpan. Sekarang kita masuk ke tanggal 19 Januari 2023. Di sini perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai dengan informasi sebagai berikut. Namanya laptop Asus, tanggal belinya 19 Januari 2023, tanggal pakainya 19 Januari 2023, metode penyusutannya metode garis lurus, akun asetnya akun peralatan. Nah, untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri DR senilai 4 juta. Sekarang kita masuk dulu ke menu pembelian, lalu ke faktur pembelian. Di sini pemasoknya kita pilih pemasok umum, tanggalnya yaitu 19 Januari 2023. Karena di sini pembelian aset tetap, jadi kita klik ini, pilih ya. Lalu nama asetnya kita tulis laptop Asus, kuantitasnya itu 1, harganya 4 juta. Karena ini pembelian aset tetap, jadi PPN-nya jangan diceklis dulu. Oke, kita lanjut. Info lainnya kita masukin nomor fakturnya itu AT001. Karena ini dibeli secara tunai, jadi kita bisa langsung masuk ke proses pembayaran. Sini banknya kita pilih Bank Mandiri IDR, nilai pembayarannya kita refresh jadi 4 juta. Kita ada bayarnya transfer bank. Oke, kalau udah semuanya,
Oke, jangan lupa tanggalnya kita masukin tanggal 19 Januari 2023. Nah, kalau udah semuanya bisa kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan aset tetap. Kita pilih menu aset tetap. Menu aset tetap. Karena laptop Asus tadi sudah diperoleh, jadi kita bisa langsung klik tanda hijau ini. Kita klik laptop Asus. Di sini aset tidak berwujudnya, jangan diceklis. Metode penyusutannya itu dari lurus. Akun asetnya itu peralatan, akun akumulasi penyusutannya itu akumulasi penyusutan peralatan, akun bebannya beban penyusut peralatan. Umur asetnya jangan lupa kita isi 5 tahun. Kita masuk ke info lainnya, kategori asetnya kita pilih peralatan, lokasi awal asetnya dari kantor pusat. Nah, sekarang pajaknya kita checklist, kategori pajaknya yaitu golongan 1 garis lurus. Oke, di sini udah semuanya bisa kita simpan. Sekarang kita masuk ke tanggal 20 Januari 2023. Perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang Cakung ke gudang Jagakarsa. Untuk detail barangnya sebagai berikut, yaitu Lightstick X sebanyak 5 buah, album S sebanyak 5 buah, dan album Red Velvet sebanyak 10 buah. Di sini kita masuk dulu ke menu persediaan, lalu ke pemindahan barang. Di sini prosesnya kita pilih kirim barang. Gudangnya tadi dari gudang Cakung ke gudang Jagakarsa. Sekarang kita pilih barangnya, yaitu Lightstick EXO sebanyak 5 buah. Lalu album Espa sebanyak 5 buah. Dan album Red Velvet sebanyak 10 buah. Dan tanggalnya jangan lupa kita ganti. Jadi tanggal 20 Januari 2023. Oke, kalau ini udah semuanya bisa kita simpan. Tapi ini kita baru proses pengiriman atau pemindahan barang, tapi barangnya belum diterima. Jadi agar barang tersebut bisa kita terima, kita masuk lagi ke menu persediaan, lalu ke pemindahan barang. Prosesnya di sini kita terima barang. Tanggalnya kita ganti, jadi tanggal 20 Januari 2023. Terus kita ambil. Oke, disitu kita pilih semuanya, kita. Nah, kalau udah semua, bisa kita simpan. Sekarang kita masuk ke tanggal 21 Januari 2023. Di sini perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi hiasan dari produk Lightstick NCT sebanyak 15 pieces. Dalam modifikasi ini ada biaya modifikasi yang dikeluarkan yaitu 200.000 dan dialokasi sebagai akun beban operasional lainnya. Sekarang kita ke menu persediaan lalu ke pekerjaan pesanan. Di sini kita ubah dulu tanggalnya jadi 21 Januari 2023. Barangnya kita pilih yaitu Lightstick NCT sebanyak 15 pieces dari gudang Jagakarsa. Kita lanjut. Lalu kita ke akun perkiraan. Di sini kita pilih beban operasional lainnya. Lalu diganti jadi biaya modifikasi. Sejumlah 200.000. Lanjut. Lalu kita ke info lainnya. Di sini referensi pelanggannya kita kosongin aja. Lalu akun pekerjaannya kita pilih persediaan dalam proses dan akun selisih biayanya kita pilih beban pokok penjualan. Kalau sudah semuanya bisa kita save, simpan. Di sini tanggal 21 dia ada nama produk baru yaitu Lightstick pesanan. Nah, kita harus buat dulu di persediaan. Lalu barang dan jasa. Di sini nama barangnya yaitu Lightstick pesanan. Kategori barangnya yaitu Lightstick. Terus jenis barangnya yaitu persediaan, kode barangnya I0010. Satuannya yaitu pieces. Selanjutnya kita ke penjualan. Di sini kita masukin harga satuannya yaitu 550.000 per pieces. Lalu PPN-nya kita masukin 11%. Kalau sudah semua di sini, selanjutnya bisa kita simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi tanggal 22 Januari 2023. Di
sini menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 21 Januari 2023. Diselesaikan untuk produk logistik pesanan sebanyak 10 pieces. Atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Rifat Utama. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil pick-up. Di sini kita masuk dulu ke menu persediaan, lalu penyelesaian pesanan. Tanggalnya kita ubah dulu jadi 22 Januari 2023. Nomor pekerjaan kita pilih, tipe penyelesaiannya barang, lalu kita pilih barangnya yaitu plastik pesanan. Sebanyak 10 pieces. Gudangnya jangan lupa gudang Jagakarsa. Lanjut. Kalau sudah semua bisa kita simpan. Lalu masuk ke transaksi penjualan karena barang berhasil dijual. Penjualan lalu paket penjualan. Ini nama pelanggannya yaitu PT Rifat Utama. PT Rifat Utama merupakan pelanggan baru. Tanggalnya yaitu tanggal 22 Januari 2023. Barangnya kita pilih yaitu plastik pesanan sebanyak 10 pieces. Gudangnya jangan lupa diganti gudang Jagakarsa. Lanjut. Lalu tanggal pengirimannya di sini kita ganti jadi tanggal 22 Januari 2023. Pengirimannya kita menggunakan mobil pick up. Kalau di sini sudah semua, selanjutnya bisa kita simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi tanggal 23 Januari 2023. Di sini bagian manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk Lightstick NCT sebanyak 5%, dikarenakan adanya perubahan harga dari pemasok. Untuk harga jual baru ini akan efektif mulai 5 Februari 2023. Di sini kita masuk ke menu penjualan, lalu ke penyesuaian harga diskon. Di sini kategori penjualannya umum, tipe penyesuaiannya itu harga, mulai berlakunya tadi tanggal 5 Februari 2023. Barangnya di sini yaitu Lightstick NCT. Kategori di sini kita isi dulu umum, lalu barangnya kita pilih Lightstick NCT sebanyak Lightstick NCT. Di sini harga barunya kan di sini naik sebesar 5%, jadi 5% kali 500.000 jadi 25.000. Jadi 500.000 ditambah 25.000 jadi 525.000. Lanjut. Dan kalau ini udah semua, selanjutnya bisa kita simpan. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 24 Januari 2023, perusahaan melakukan pembelian aset secara kredit dengan informasi sebagai berikut. Untuk namanya rak penyimpanan, tanggal beli dan tanggal pakainya adalah 24 Januari 2023. Untuk metode penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Untuk akun asetnya peralatan, untuk akun akumulasi penyusutannya akun penyusutan peralatan. Untuk akun beban penyusutannya juga beban penyusutan peralatan. Untuk kuantitasnya adalah 2 unit, dan untuk umur asetnya 5 tahun, kategori asetnya adalah peralatan, dan untuk harga perolehannya adalah 3 juta per unit. Langsung saja kita ke modul pembelian, lalu kita ke faktur pembelian, lalu kita masukkan pemasoknya adalah pemasok umum. Untuk tanggalnya adalah 24 Januari 2023. Karena ini pembelian aset, jadi kita klik untuk pembelian aset. Untuk nama asetnya adalah rak penyimpanan. Untuk kuantitinya adalah 2 unit. Untuk harganya adalah 3 juta per unit. Karena ini pembelian aset, jadi untuk pajaknya jangan di checklist. Lalu lanjut. Kita ke bagian info lainnya. Lalu kita isikan nomor faktur. Fakturnya adalah AT002. Lalu kita klik proses. Untuk pembayaran, kita isikan untuk banknya adalah Bank Mandiri. Untuk tanggal bayarnya adalah tanggal 24 Januari 2023. Untuk nilai pembayarannya adalah 2 juta. Untuk metode bayarnya adalah transfer bank. Lalu kita distribusi nilai pembayaran. Jika di sini sudah bayar 2 juta dan terutangnya 6 juta, lalu kita simpan. Lalu kita ke menu aset tetap. Kita buka aset tetap. Kita ke sheet hijau. Kita buka ke aset yang sudah kita beli tadi, yaitu rak penyimpanan. Kita klasifikasikan menjadi bagian dari perusahaan. Tanggal belinya 24 Januari dan tanggal pakai juga 24 Januari. Untuk metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Untuk akun asetnya adalah peralatan. Untuk akumulasi penyusutannya adalah peralatan juga.
Dan untuk beban penyusutannya juga beban penyusutan peralatan. Untuk umur asetnya kita isi 5 tahun. Lalu kita ke menu informasi lainnya. Lalu kita isi untuk kategori asetnya adalah peralatan. Untuk pajaknya di sini kita checklist. Kita isi untuk kategori pajaknya. Kita isi untuk golongan 1 garis lurus. Jika sudah, lalu kita simpan. Jika sudah seperti ini, artinya rak penyimpanan sudah menjadi bagian dari perusahaan. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 31 Januari 2023 yang pertama adalah pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1.500.000. Kita ke modul kas dan bank. Lalu kita ke menu pembayaran. Kita isikan untuk banknya adalah Bank Mandiri. Untuk tanggalnya 31 Januari 2023, kita isikan untuk akunnya adalah akun beban listrik, air, dan telepon. Kita isikan untuk nilai pembayarannya yaitu 1.500.000. Lalu klik lanjut. Kita ke info lainnya. Kita isikan untuk catatannya. Catatannya adalah beban listrik, air, dan telepon Januari 2023. Jika sudah, lalu kita simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 31 Januari 2023, transaksi yang kedua, yaitu melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember 2022, pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR, nilai hutang biaya sebesar 17.500.000. Masih di kas dan bank, dan masih di menu pembayaran. Lalu kita isikan untuk banknya adalah Bank Mandiri. Untuk tanggalnya masih sama, 31 Januari 2023. Lalu kita pilih untuk akunnya adalah akun hutang biaya. Untuk nilainya adalah sebesar 17.500.000. Jika sudah, klik lanjut. Kita ke informasi lainnya, lalu kita isi catatannya. Catatannya adalah pembayaran hutang biaya Januari 2023. Jika sudah, lalu kita simpan. Kita lanjut untuk transaksi selanjutnya. Masih di tanggal 31 Januari, untuk transaksi ketiga di tanggal 31 Januari 2023 adalah perusahaan melakukan pembayaran biaya admin Bank Mandiri IDR sebesar 50.000, gunakan akun beban lain-lain untuk menampung biaya admin bank ini. Untuk kas dan bank, masih di pembayaran. Untuk nama banknya adalah Bank Mandiri. Untuk tanggal masih sama, 31 Januari 2023. Kita isikan untuk akunnya adalah beban lain-lain. Untuk nilainya sebesar 50.000. Lalu klik lanjut. Lalu kita ke informasi lainnya. Untuk catatannya kita isi, yaitu pembayaran biaya admin Bank Mandiri IDR Januari 2023. Jika sudah, klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya, masih di tanggal 31 Januari 2023, untuk pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2023 yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai 175.000. Kita ke modul kas dan bank. Ini kita tutup dulu untuk sistem pembayaran. Kita modul kas dan bank, lalu kita ke penerimaan. Kita pilih untuk banknya adalah Bank Mandiri. Lalu untuk tanggalnya tanggal 31 Januari 2023. Lalu untuk akunnya adalah akun pendapatan lain-lain. Nilainya adalah sebesar 175.000. Lalu klik lanjut.
Lalu kita isi untuk catatannya adalah bunga bank Januari 2023. Jika sudah, kita simpan. Masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Januari 2023, ada pencatatan biaya cetak brosur dialokasi ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran perusahaan. Untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1 juta. Kita masih di modul kas dan bank. Kalau kita ke pembayaran, untuk banknya kita isi Bank Mandiri. Untuk tanggal masih sama, yaitu 31 Januari 2023. Untuk akunnya kita isi akun beban pemasaran. Untuk nilai pembayarannya adalah kita isi 1 juta. Kita klik lanjut. Kita isi untuk pencatatannya. Catatannya yaitu adalah biaya cetak brosur Januari 2023. Jika sudah, kita klik lanjut. Kita klik simpan. Lalu kita lanjut lagi ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 31 Januari 2023, lakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 3 juta untuk bulan Januari 2023. Kita masih di modul kas dan bank dan masih di menu pembayaran. Kita pilih Bank Mandiri IDR. Lalu untuk tanggalnya kita isi 31 Januari 2023. Lalu untuk akunnya, kita cari beban gaji. Untuk nilai pembayarannya adalah sebesar 3 juta. Kita klik lanjut. Untuk kita info lainnya, lalu kita isi untuk catatannya. Pembayaran gaji karyawan Januari 2023. Jika sudah, kita simpan. Untuk transaksi tanggal 31 Januari 2023, pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2022. Kita buka modul buku besar. Kita ke menu jurnal umum. Kita isikan untuk tanggalnya adalah 31 Januari 2023. Lalu kita isi untuk akunnya, yaitu akun beban asuransi. Kita isikan untuk nilainya. Yaitu 1.666,67. Lalu klik lanjut. Kita pilih lagi untuk akun kreditnya, yaitu akun asuransi dibayar di muka. Lalu klik lanjut. Untuk ke info lainnya, kita isikan untuk keterangannya, yaitu pencatatan biaya asuransi dibayar di muka Januari 2023. Jika sudah seperti ini, lalu kita klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya masih di tanggal 31 Januari 2023, yaitu perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2023. Sebelum kita masuk ke buku besar, kita lihat dulu ke daftar laporan. Lalu kita lihat ke menu pajak. Di sini kita lihat di rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Untuk periodenya dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Januari 2023. Tanggal 31 Januari 2023. Tampilkan. Lalu kita lihat untuk saldo PPN lebih atau kurang bayar. Di sini saldonya yaitu minus 1.395.900, artinya ini berarti PPN-nya lebih bayar. Ini kita catat. Yaitu kita catat juga untuk PPN masukannya, yaitu 24.604.250.
Terus kita catat juga untuk PPN keluarannya itu 23.208.350. Jika sudah, kita buka ke modul buku besar, lalu kita ke jurnal umum. Kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 31 Januari 2023. Kita cari untuk akunnya, PPN keluaran. Kita catat untuk PPN keluarannya yaitu sebesar 23 juta 208.350. Ini kita sesuaikan dengan PPN keluaran yang ada di daftar laporan tadi. Lalu kita lanjutkan. Lalu selanjutnya kita masukkan akun PPN masukan. Kita ganti nilainya dengan sesuai yang tertera di daftar laporan tadi, yaitu sebesar 24.604.250. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu, karena tadi PPN lebih atau kurang bayarnya hasilnya minus, jadi kita masukkan PPN lebih bayar, yaitu sebesar 1.395.900. Jika sudah benar, lanjut. Ini kita simpan. Selanjutnya itu masih di tanggal 31 Januari 2023, yaitu melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023. Kita ke menu perusahaan, lalu kita ke proses akhir bulan, lalu kita pilih bulan, yaitu bulan Januari, tahun 2023. Jika sudah sesuai, klik simpan. Maka ini sudah terjadi pada buku bulan.